Ian tidak pergi ke perusahaan hari ini. Dia akan melakukan konsultasi ke rumah sakit tempat dia akan menjalani proses dan telah mendapatkan jadwal minggu depan. Sebelum kembali ke apartemen, Ian mampir ke supermarket terlebih dahulu untuk membeli beberapa kebutuhan rumah yang telah habis. Di dekat pintu masuk supermarket, Ian melihat seorang wanita berupaya yang baru selesai berbelanja jatuh tersungkur setelah tertabrak beberapa anak kecil yang berlarian. "Nyonya, Anda baik-baik saja?" tanya Ian membantu wanita itu berdiri. "Sebenarnya kakiku tergilir, rasanya sakit sekali," ringis wanita itu. "Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit terdekat," ucap Ian yang kemudian membawa wanita itu masuk ke dalam mobil dengan bantuan seorang security. Selama menunggu wanita bernama Ahyan itu ditangani oleh dokter, Ian duduk di kursi sembari mengusap lembut perutnya yang terasa sedikit kram. Tak lama kemudian, Ahyan keluar dari ruang tindakan. Kondisi kakinya sudah jauh lebih baik meskipun jarak berjalannya masih agak sedikit pincang. "Ternyata kau masih ada di sini," ucap Ahyan tersenyum begitu melihat Ian. "Saya menunggu Anda karena merasa khawatir," balas Ian yang kemudian mengeluarkan sesuatu dari dalam tas karton yang ia bawa. Sebuah sandal tipis dengan permukaan yang empuk. "Untuk sementara sebaiknya jangan memakai sepatu hak tinggi terlebih dahulu. Kau bahkan membelikan sandal ini untukku? Maaf ya karena sudah sangat merepotkanmu," balas Ahyan merasa tak enak sendiri. "Tidak perlu merasa sungkan. Di mana rumah Anda? Saya akan mengantar Anda pulang sekalian." "Aku sudah cukup merepotkanmu hari ini. Aku barusan sudah menghubungi putraku untuk datang menyusul kemari. Kebetulan dia sedang menjaga tunangannya yang tengah dirawat rumah sakit ini, jadi dia akan segera tiba." "Baiklah kalau begitu." Ahyan tersenyum menatap Ian di sana. "Kau sangat cantik dan juga baik hati. Seandainya aku memiliki satu anak laki-laki lainnya, aku tak akan ragu untuk menjodohkan kalian berdua." Ian hanya bisa tertawa ringan menanggapi ucapan Ahyan. "Ah, itu putraku, Taeyungi di sini." Ayang melambaikan tangannya melihat sosok lelaki itu berjalan mendekat. Senyum Ian luntur seketika. "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Terima kasih karena sudah membantu ibuku," ucap Taeyong setelah melihat Ahyan masuk ke dalam mobil. "Ya, sama-sama," balas Ian singkat. "Katakan jika aku membutuhkan sesuatu, aku akan membantumu sebagai bentuk balas budi." "Tidak perlu dan lupakan saja," ucap Ian tanpa melakukan kontak mata dengan lelaki itu. Dia bergegas masuk ke dalam mobil. Taeyong menyusul masuk tak lama kemudian. Ahyan berkata jika dia ingin menjamu Ian di kediaman Kim sebagai bentuk ucapan terima kasih. Itu sebabnya mereka pulang bersama dengan menaiki mobil Ian. "Aku bekerja sebagai manajer di perusahaan TNH," ucap Ian saat Ahyan bertanya tentang dirinya selama dalam perjalanan pulang. "Bukankah itu perusahaan yang baru-baru ini Taeyong pegang?" gumam Ahyan. "Benar Rumah," balas Taeyong sembari fokus menyetir. "Astaga, kebetulan macam apa ini?" seru Ahyan tertawa. "Kau harus memperlakukan Nona Chung dengan baik selama di perusahaan Taeyungi. Lalu Nona Chung, jangan sungkan untuk menyapa Taeyong jika kalian saling bertemu." "Nih Nyonya Kim, apa Taeyong galak saat berada di perusahaan?" tanya Ahyan. Ian menggeleng pelan. "Dia baik. Hari ini memang seadanya dulu, tapi aku akan menjamumu dengan lebih baik saat kau datang lain kali. Bagaimana jika minggu depan kita pergi makan malam bersama? Suamiku juga ingin mengucapkan terima kasih padamu secara langsung," ucap Ahyan. "Maaf Nyonya Kim, aku tidak bermaksud menolak undangan Anda, tapi minggu depan aku tidak bisa." "Kenapa? Kau sudah ada janji?" Ian mengangguk. "Aku harus pergi ke rumah sakit untuk melakukan." Genggaman tangan Taeyeon pada kemudi mobil mengerat sementara Ahyan tidak bisa mengontrol raut terkejutnya mendengar kalimat itu keluar dari mulut Ian. "Kau hamil sudah berapa bulan?" "Sudah jalan 7 minggu. Maaf ya Anna, apa kau sudah menikah?" tanya Ahyan dengan hati-hati. Ian menggeleng. Dia hadir karena sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. "Ya Bu ya, mari kita sewa detektif handal saja untuk mencari laki itu," rengek Ahyan saat mereka tengah makan malam bersama. "Tapi itu sama saja dengan kita yang sengaja melanggar privasi Nona Chung," jelas Jiyoung. Taehyung di sana hanya diam sembari menikmati makanannya. Sebenarnya siapa lelaki bajingannya sudah melakukan hal ini pada Nona Chung? Sudah berbuat masih tidak mau bertanggung jawab. Lelaki itu pasti akan dikutuk oleh Tuhan suatu hari nanti. Taehyung hampir tersedak saat mendengar kalimat yang Ahyan ucapkan. Wanita itu sudah hampir menangis di sana, jadi Jiyoung mengusap pundaknya untuk menenangkan sang istri. "Kita tidak bisa mengurusi kehidupan orang lain termasuk hidup Nona Chung. Dia memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri," ucap Jiyoung.
Tapi tidak harus digugurkan kan? Memangnya bayi itu punya dosa apa? Memangnya bayi bisa memilih mau lahir dari rahim siapa? Air mata Ahyan jatuh mengalir. Jian tidak bisa berkata-kata lagi. Dia tahu jika istrinya akan menjadi sangat sensitif jika sudah membahas masalah anak. Karena setelah memiliki Taehyung, Jian tidak mengizinkan Ahyan untuk mengandung lagi. Karena masalah kesehatan wanita itu yang membuatnya hampir pergi meninggalkan dunia saat melahirkan Taehyung dulu. Meskipun Nona Jung berkata dia tidak sanggup untuk merawat bayinya seorang diri jika terus dipertahankan, tapi aku yakin dalam lubuk hati Nona Jung dia juga merasa berat untuk menggugurkan bayi itu. Itu adalah naluri alami seorang ibu. Ahyan masih terus meluapkan rasa kecewanya. Lelaki itu yang membuat Nona Jung merasa putus asa dan tak berharga. Lelaki seperti itu baiknya agar tak semakin meresahkan. Taehyung benar-benar tersedak di sana. Makanlah pelan-pelan, tidak ada yang minta makananmu, ucap Jiang sembari menyodorkan segelas air. Taehyung menerimanya dengan segera. Teh apa? Balas Taehyung setelah menelan airnya. BP nomor 2 YN Jung Yo Hee menyewa sebuah private room di sebuah restoran sip untuk acara pertemuan keluarga besar. Selama ini YN selalu menghindari datang di acara semacam ini karena merasa di sana bukan hanya sekedar pertemuan semata, melainkan juga ajang pamer harta dan pamor. Pacar Mina seorang direktur di perusahaan besar. Minggu lalu dia memberikan hadiah ulang tahun berupa mobil keluaran terbaru. Jia, bibi pertama YN, mulai membuka obrolan. Astaga, beruntung sekali kau Mina ya, puji Jung Hana, ibu YN yang merupakan anak ketiga dan terakhir. Nih Bibi Jung, selain menjadi direktur muda, Minggu juga memiliki beberapa usaha kuliner yang sukses. Salah satunya restoran mie dingin yang ada di seberang jalan. Belas Mina, sepupu YN dan juga anak tunggal Jia. Seharusnya tadi kita pergi ke sana saja untuk meneruskan usaha Minggu, ucap Yona, sepupu YN yang lainnya juga anak kedua dari Yunhee. Kami bosan makan mie dingin karena hampir setiap hari Minggu mengirimkan mie gratis ke rumah. Kali ini ingin makan steak saja, cerita Kim Bum, ayah Mina. Terserah kau saja Kim Buma, karena kau yang mentraktir, balas Taisim, suami Yunhee yang juga ayah dari Yona dan Ara. Kalian semua lihatlah, Jongin kembali membelikanku sebuah kalung dari brand ternama. Yona menunjukkan kalung yang nampak indah di lehernya. Hanya sebuah kalung, Jongin tidak seloyal Minggu ya. Minggu membelikan aku seperangkat perhiasan dari brand ternama juga. Lihat, aku pakai semuanya. Mina berhasil membuat Yona menatapnya sinis. Kalian berdua cocok sekali memakai perhiasan mewah. Puji Hana yang tidak bisa berhenti memandangkanku pada para keponakannya itu. Sementara kehadiran YN kelihatan sekali tak dianggap. Dia dibiarkan duduk sendirian di kursi paling ujung. Bagaimana dengan Klia Songhwa? Yunhee menanyakan kabar adik laki-laki YN. Songhwa adalah satu-satunya cucu laki-laki yang lahir di tengah keluarga besar mereka. Sepeninggal ayah YN 5 tahun yang lalu, Hana ingin mewujudkan keinginan terakhir suaminya itu untuk menjadikan Songhwa seorang dokter yang biayanya sepenuhnya dilimpahkan pada YN. Meskipun selama ini terasa berat, Yan tetap bertahan karena hanya dia satu-satunya harapan dari keluarga kecilnya. Bagi Hana, anak laki-laki adalah segalanya, sementara Yan tidak perlu sekolah terlalu tinggi, cukup menjadi cantik saja, agar bisa memikat hati para lelaki mapan di luaran sana. Tentu saja berjalan dengan lancar karena dia sangat pintar, jadi beasiswa itu terus diberikan kepadanya, balas Hana dengan sedikit bumbu-bumbu kebohongan, padahal selama ini biaya kuliah Songhwa menjadi pengeluaran terbesar YN. Anak pertama kami, Li Ahra, akan pulang dari luar negeri minggu depan bersama dengan pacar bulenya. Mereka bilang akan segera menikah, tapi sepertinya akan keduluan YN ya, yang mencoba memancing obrolan baru. Ah iya, itu, kapan kau akan menikah Yana? Yona menyela ucapan Hana. Ia bertanya dengan senyum palsu. Bahkan mantan pacarmu sudah hidup bahagia bersama istri dokternya. Jadi siapa ayah dari bayi yang tengah kukandung saat ini? Apa dia juga sama seperti Pak Jimin yang hanya sekedar pegawai kontrak? Mina ikut bersuara. Mina bahkan tidak bekerja dan hanya kuliah, tapi bisa mendapatkan seorang direktur. Sementara kau sudah menjadi seorang manajer, tapi seleramu selalu saja berhasil membuat ibumu malu. Ucap Kimbum yang membuat Hana mati kutu. Sekali-kali pikirkan perasaan ibumu juga. Apa kalian tidak bosan terus berada di bawah, paling miskin di antara kita semua? Jadi lelaki mapan seperti sepupumu yang lain. Jia ikut menimbali ucapan suaminya. Di mana lelaki itu? Kapan dia akan datang? Bisik Hana pada YN dengan raut kesal. Aku sudah mengirimkan pesan padanya, balas YN.
Dia benar-benar akan datang kemari kan? Aku tidak tahu, Oma. Jawab Yen Riri. Awas saja kalau kau sampai membuat ibu malu. Yen tak ingin lagi menanggapi ucapan Hana. Suasana hatinya saat ini sedang tidak baik. Yen merasa dia sudah menjilat ludahnya sendiri. Dengan tidak malunya mengirim pesan pada Taehyung, meminta lelaki itu memberikan bantuan padanya sebagai pengganti balas budi, karena Yen sudah menolong Ahyan kemarin. Calon suamimu itu bekerja sebagai apa? Tanya Mina yang tampak menikmati raut tak nyaman yang Yen tunjukkan. Mina ya, abaikan saja nak, ini lagi pula cerita kalian jauh lebih menarik daripada kisah hidup Yen yang monoton, ucap Hana. Aku hanya ingin tahu lelaki seperti apa yang sudah membuat Yen rela memberikan segalanya, bahkan menjatuhkan harga dirinya yang setinggi langit itu. Bukankah kau bilang kau tidak ingin menikah? Mina masih belum puas mengerjai Yen. Kami akan menyumbang 50% dari keseluruhan biaya pernikahan Yen kelak. Jangan sungkan untuk menerimanya, Hanaya, ucap Daisim. Sebagai saudara, kami akan selalu memperhatikan kalian yang kurang mampu, apalagi kau sudah tidak memiliki seorang suami. Pasti akan terasa berat untuk menanggung semuanya sendirian, lanjut Daisim. Yunai segera menyetujui ucapan suaminya itu. Hana merasa harga dirinya sudah diinjak habis oleh dua saudara perempuan berserta iparnya. Dia sudah tak tahan ingin membuat perhitungan pada Yen setelah mereka pulang dari sini. Maaf, aku terlambat. Yen tak bisa menyembunyikan raut terkejutnya saat melihat Taehyung yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Sudah berapa lama kau bekerja di perusahaan TNH? Tanya Daisim. Sudah sekitar seminggu dan masih sekedar bantu-bantu, jawab Taehyung sembari mengunyah sepotong daging steak. Anak magang ternyata, ucap dia dengan senyum sinis. Hanya unggul di penampilan saja, tapi ternyata tidak ada apa-apanya, sindir Riona. Anggap saja begitu, Bibi Cia. Tapi apa bekerja di cabang perusahaan milik ayah sendiri bisa disebut sebagai magang? Tanya Taehyung. Milik ayah sendiri, seru Hana terkejut bukan main. Paman Bibi dan sepupu Yen seketika kehilangan kata-kata. Berbeda dengan Hana yang tampak bahagia, sementara Yen hanya bisa terdiam. Itu artinya kau bukan dari kalangan orang sembarangan. Lalu bagaimana bisa kau bertemu dengan Yen dan menjalin hubungan dalam waktu singkat? Tanya Mina mencoba membongkar aib Taehyung. Hubungan kami tidak sesingkat yang kau bayangkan. Kami sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, tapi karena Jung Yen sudah memiliki pacar, aku hanya bisa menunggunya dengan sabar. Para Taehyung diiringi dengan bumbu kebohongan sana-sini. Kau dari tadi diam saja ya, Ena. Aku punya satu pertanyaan untukmu. Di mana kau dan Taehyung pertama kali bertemu? Tanya Yohana. Di dalam season hotel, balas Yen dengan tatapan sinis. Dia kesal karena mereka terus berusaha memojokkannya. Di saat itu Yen sedang ada urusan pekerjaan dan aku hanya sekedar jalan-jalan sembari memantau keadaan hotel milik keluarga kami, lanjut Taehyung. Mereka semua kembali terdiam, tidak mau bertanya lebih jauh lagi, karena semakin bertanya mereka semakin kelihatan tak ada apa-apanya. Jika ada pertanyaan lain silakan ajukan saja, ucap Taehyung paham dengan tabiat keluarga besar ini meskipun mereka baru pertama kali bertemu. Kalau tidak ada, aku dan Yana akan pamit lebih awal. Tidak apa-apa kan Om Moni, kami pergi duluan. Ini tidak masalah, balas Hana dengan segera. Yana, jika nanti kau sudah sampai apartemen hubungi Oma ya. Oma ingin berbicara sesuatu padamu. Nih Oma, balas Yan sembari menyamparkan tas di punaknya. Makan hari ini biar aku yang traktir semuanya. Selamat menikmati makanannya. Kami akan pergi sekarang. Taehyung dan Yan melangkah keluar dari ruangan dengan bergandengan tangan. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, ucap Yan setelah mereka berada di luar sama-sama, balas Taehyung. Karena minggu depan adalah akhir dari kehamilannya, Yan akan mengatakan kepada Hana jika ia dan Taehyung tak jadi menikah karena keguguran. Kalau begitu aku harus segera pergi karena Jenny sendirian di rumah sakit. Yan mengangguk melihat Taehyung berjalan memasuki mobilnya, kemudian mulai melaju berbaur dengan kendaraan lain di jalan kota Seoul. Setelah dirawat di rumah sakit hampir selama 1 minggu, hari ini Jenny sudah diizinkan untuk kembali ke rumah. Taehyung membawa ke kediaman Kim karena selama ini tunangannya itu hanya tinggal seorang diri di apartemen mewahnya. Selamat datang kembali calon menantu kesayangan Oma, sambut Ayah dengan senyum cerah. Maaf ya karena Oma tidak bisa menjengukmu selama berada di rumah sakit kemarin. Tidak apa-apa Oma, balas Jenny dengan senyum yang sama. Bagaimana keadaan kaki Oma? Apa sudah mendingan? Ahyan mengangguk, bengkaknya sudah berkurang banyak dan Oma sudah bisa berjalan lebih cepat. Ini semua berkat bantuan Nyonya Jung Yen. Nyonya Jung Yen, nih dia gadis yang baik, ucap Ahyan. Kalian mengobrol dengan santai saja dulu, Oma akan menyiapkan makan siang. Apakah Jung Yen-nya dimaksud Oma sama dengan Jung Yen yang aku temui beberapa hari yang lalu? Tanya Jenny setelah Ahyan pergi dari hadapan mereka. Mereka bertemu secara kebetulan, itu di luar kuasaku, balas Taehyung. Jenny sudah mendengus kesal di sana.
Bagaimana dengan bayinya? Kau sudah meminta dia untuk menggugurkannya kan? Sudah, prosesnya akan dilakukan minggu depan. Setelah ini, baca saja garis dari perusahaan. Aku terus merasa resah melihat dia berada di sekitarmu. Ini balasan yang singkat. Sementara ini jangan memikirkan apapun. Keadaanmu baru saja pulih, lagi pula sebentar lagi kita akan menikah. Seharusnya kau hanya merasakan kebahagiaan. Maafkan aku sudah mengecewakanmu. Jenny mengangguk singkat. Sejak dulu dia memang tidak bisa marah terlalu lama pada Taehyung, apalagi jika lelaki itu sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf.